Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denta Rizkyani Oktavia dari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Komputer, Program Studi Sains Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan wawancara saya bersama pedagang kaki lima. Dimulai dari latar belakang, kisah dari ketiga pedagang kaki lima yang berhasil saya wawancara. Mereka bercerita tentang kehidupannya hingga sampai pada titik membawa mereka ke dalam profesi sebagai pedagang kaki lima. Dilanjut dengan tujuan laporan hasil wawancara pedagang kaki lima ini disusun untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar antropologi budaya dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haji Rita Rahmawati, DRA MSI. Waktu dan tempat kegiatan wawancara dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, pukul 11.04 WIB sampai 13.00 WIB. Bertempat di depan halaman Masjid Amalia. 1. Bapak Keong, pedagang es cendol keliling. Pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, pukul 11.04 WIB, saya bertemu dengan Bapak Keong di depan Masjid Amalia. Ia sedang berjualan es cendol pada saat itu, dan saya memutuskan untuk melakukan wawancara bersama beliau. Saya akan bacakan profil dari Bapak Keong. Nama panggilan Bapak Keong, usia 31 tahun, status sudah menikah pada tahun 2021 kemarin. Pendapatan perharinya adalah Rp300.000 sampai Rp600.000. Motivasi, jadilah orang jujur dan jangan pernah berbohong. Oke, Bapak Keong sudah berjualan sekitar 7 tahun lamanya. Dari ia masih menjadi bujangan dan kini sudah menikah dan dikaruniai seorang anak, Bapak Keong melakukan pekerjaan sebagai tukang es cendol keliling. Bapak Keong juga menceritakan tentang bagaimana ia bisa menjadi tukang es cendol seperti sekarang ini. Es cendol ini adalah usaha milik keluarga yang dirintis sebelumnya oleh bapaknya Bapak Keong, yang kemudian dilanjutkan oleh Bapak Keong sendiri. Jadi Bapak Keong ini adalah penerus bisnis es cendol. Bapak Keong juga bercerita bahwa es cendol ini adalah resep keluarga. Seperti itu. Suka dan duka sebagai seorang penjual es cendol. Duka yang begitu terasa untuk seorang penjual es adalah ketika datangnya bulan Januari. Bapak yang bercerita bahwa pada bulan Januari itu adalah bulan yang musim hujan. Jadi para customer tidak terlalu berminat pada es, dan penurunan bisa turun secara drastis pada bulan itu. Yang kedua, saya akan bercerita pengalaman saya ketika bertemu dengan Abah Odoy, seorang pedagang rujak bebek keliling. Yang kedua, saya akan nama panggilan Abah Odoy, usia 56 tahun, profesi sebelumnya adalah tukang bakso, alamat rumah di Ciawi, pendapatan per hari kurang lebih dari Rp150.000. Sebelum menjadi tukang rujak bebek seperti sekarang ini, Abah Odoy adalah sebagai tukang bakso dulunya. Ia memilih berganti profesi karena menurutnya menjadi tukang rujak bebek itu lebih fleksibel daripada menjadi tukang bakso, yang tentunya memakan banyak tenaga, seperti itu. Abah Odoy juga terinspirasi dari salah satu channel YouTube favoritnya, yaitu Rujak Tumbuk Bapak Benjamin. Ia begitu terinspirasi dan mengikuti jejak sang YouTuber menjadi tukang rujak bebek. Abah Odoy juga memiliki hobi memposting video ke channel YouTube miliknya, yaitu channel Abah Odoy, yang berisi tentang dirinya sedang bersolawat dan lain-lain.
Orang ketiga yang saya temui adalah Bapak Nurmansyah, seorang pedagang bakso goreng yang bertempat tinggal di Tipar. Ia biasanya berjualan di sekitar SMA Amalia. Orang profil Bapak Nurmansyah yang akan saya bacakan. Nama asli Bapak Nurmansyah, usia 24 tahun, profesi sebelumnya adalah tukang ojek motor. Pendapatan perharinya kurang lebih dari Rp200.000, alamat rumah di Tipar. Pada jam 14.00 WIB, saya bertemu dengan Bapak Nurmansyah ini, penjual bakso goreng yang sudah 20 tahun lamanya ia berjualan. Sebelum menjadi tukang bakso goreng keliling ini, Bapak Nurmansyah juga pernah menjadi tukang ojek motor, tukang bangunan, dan lain-lain. Bapak Nurmansyah berkata, dalam hidup ini kita harus jujur dan harus semangat dan ulet. Dia bilang seperti itu. Akhirnya kita mencapai ke tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Berbagai cerita dan kisah yang berbeda dari ketiga pedagang kaki lima dan perjalanan hidup masing-masing yang menjadikan mereka sebagai individu yang berbeda dan kemudian bergabung dalam sebuah kelompok masyarakat. Saya begitu menikmati perbincangan-perbincangan saya bersama bapak-bapak hebat ini. Selain berbicara soal jualan, mereka juga banyak memberikan saya petuah-petuah yang hebat. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah bersedia dilakukannya wawancara. Oke, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita mencapai ke tahap terakhir,